Rezim Jokowi diancam Eropa. NKRI semakin ugal-ugalan melawan penjajah modern. And then we had on top the big topic of investment in European small and medium enterprises and in European industry all over Europe to prepare them for the future, so to help them to bridge this difficult time of high energy prices to be able to move forward and to modernize. So a big agenda, and for that I must say it was a relatively short time. Semua negara sekarang ini juga takut dan bingungnya negara-negara. Oleh sebab itu, kita semuanya harus mengantisipasi, harus mempersiapkan diri, harus hati-hati, tetapi juga tidak usah terlalu ketakutan. Tidak usah terlalu ketakutan. Halo sahabat Bagi Media, ancaman demi ancaman terus dilontarkan oleh Eropa. Mulai dari mengancam embargo, mengancam akan menyerang, hingga akan menggulingkan rezim. Terus berkecamuk di kalangan elit Eropa. Eropa tidak terima dianggap seperti penjajah VOC. Mereka bersembunyi di balik kata mitra dagang untuk mengeruk harta Indonesia. Bahkan ada isu yang mengalir, Eropa adalah negara yang pandai menggulingkan rezim suatu bangsa. Jika ada suatu pemimpin negara yang tidak tunduk kepada negara Eropa, rezim negara itu akan terancam digulingkan. Seperti Jokowi tentunya. Dengan berani, Jokowi terus suarakan bebaskan penjajahan di era milenial. Lalu, apakah Indonesia menjadi target Uni Eropa untuk digulingkan rezimnya? Dan langkah cerdas apa yang dilakukan Jokowi untuk menanggapi hal ini? Sahabat Bagi Media, Indonesia secara global dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya. Sebut saja hasil pertambangan mineral seperti nikel, bauksit, dan timah, hingga tembaga, bahkan yang terbaru adalah emas berjuta-juta ton. Kekayaan ini jelas menjadi incaran banyak negara di dunia untuk menghidupi negaranya, tak terkecuali Eropa. Atas dasar hal ini, Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji mentah untuk melindungi kekayaan dan memaksimalkan pendapatan negara melalui sumber daya alam yang dimiliki. Kebijakan ini pun jelas mendapatkan respon dari dunia, termasuk Uni Eropa. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa beramai-ramai langsung menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Tidak bosan-bosannya Mimin membahas WTO karena negara-negara Eropa terus lakukan hal-hal konyol untuk menghadapi kebijakan Jokowi yang satu ini. Sahabat Bagi Media, bahkan masyarakat Indonesia lama-lama geram dengan perlakuan Eropa terhadap Indonesia. Salah satunya Mimin. Mimin geram dengan perlakuan negara Eropa yang terus merampas kekayaan Indonesia. Selain Mimin, banyak sekali pengusaha, orang awam, bahkan sahabat Bagi-Bagi yang memiliki perasaan yang sama geram dengan Uni Eropa. Anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kadin, Djoko Wibisono, bahkan berpendapat bahwa apa yang dilakukan negara-negara Eropa itu disebut mirip seperti yang dilakukan VOC pada zaman penjajahan. Tentu ucapan ini sudah familiar karena sudah diucapkan oleh Presiden Jokowi terlebih dahulu. Negara-negara Eropa tersebut dinilai hanya ingin menguasai hasil sumber daya alam dari Indonesia. Mereka hanya melakukan hal-hal yang disebut dengan merampas hak orang lain. Jokowi telah membuat kebijakan yang membuat Eropa jera dan akan berlutut kepada Indonesia. Jokowi pun memandang penjajah di masa VOC seperti terulang kembali dengan adanya intervensi negara-negara Uni Eropa.
utamanya terhadap melimpahnya sumber daya mineral Indonesia, yakni nikel yang berasal dari Sulawesi, Maluku Tenggara, dan Papua. Jokowi menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun. Jadi, negara-negara yang mencoba untuk memasalahkan ekspor nikel ini, latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita. Sumber daya alam Indonesia terus dikeruk dan solusinya hanya satu, yaitu memperkuat pertahanan Indonesia dalam segi apapun. Sahabat Bagi Media, Indonesia harus memperkuat negaranya, baik dari segi ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Pasalnya, jika Indonesia kuat, tidak akan ada yang berani menggugat Indonesia dan mengganggu kedaulatan Indonesia. Contoh saja Korea Utara. Kalau ada yang berani mengganggu kedaulatannya, langsung saja pasang rudal nuklir agar negara lain takut. Belajarlah dari Korea Utara. Sepertinya Indonesia harus memiliki rudal nuklir. Indonesia adalah negara non-blok. Jika Indonesia diserang, siapa yang mau membantu? Rudal nuklir akan menjadi penyelamat sekaligus solusi Indonesia. Dikala negara-negara besar akan menyerang, kalau bukan nuklir, siapa lagi yang akan menyelamatkan Indonesia? Ayo, terus dukung Indonesia agar menjadi negara maju. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka!